Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Maulia dari kelas MN24G, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas analisis bisnis barang dan jasa. Untuk bisnis barang yang saya analisis yaitu bisnis souvenir, dan untuk bisnis jasa yang saya analisis yaitu bisnis jasa pemandu wisata. Terima kasih atas perhatian Bapak. Tanpa berlama-lama, saya akan memulai presentasinya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bisnis souvenir. Souvenir atau cenderamata adalah barang yang dibeli atau diberikan sebagai kenang-kenangan dari suatu tempat, peristiwa, atau pengalaman tertentu. Kata souvenir berasal dari bahasa Prancis yang berarti mengingat. Biasanya, souvenir sendiri bisa berupa berbagai macam barang seperti kerajinan tangan, pakaian, perhiasan, dan masih banyak yang lainnya. Souvenir sering dijumpai di daerah tertentu, terutama tempat wisata. Souvenir juga dapat diberikan dalam berbagai acara seperti pernikahan, seminar, atau hanya sebagai hadiah saja. Di sini saya memberikan beberapa contoh souvenir yang seringkali kita temui, yaitu ada souvenir yang misalnya dari kain batik, lalu ada juga souvenir yang seringkali kita temui di acara pernikahan, dan juga ada souvenir yang biasanya memberikan suatu ciri khas dari suatu daerah. Lalu, saya akan menjelaskan beberapa aspek dari bisnis souvenir, yaitu aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek operasional, dan juga aspek produksi. Mulai dari aspek sumber daya manusia, yang pertama yaitu kualitas karyawan. Bisnis souvenir ini membutuhkan karyawan yang kreatif dan memiliki keterampilan di bidang desain. Karyawan yang memiliki keterampilan di bidang desain atau kerajinan tangan akan sangat berguna untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu yang kedua ada rekrutmen dan pelatihan. Pemilik usaha souvenir perlu memastikan adanya proses rekrutmen yang selektif serta pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan karyawan khususnya dalam aspek produksi. Lalu yang ketiga ada motivasi dan kepuasan karyawan. Motivasi dan kepuasan karyawan dapat ditingkatkan melalui lingkungan kerja yang positif, penghargaan, kesempatan pengembangan karir, dan juga gaji yang sesuai. Lalu berikutnya ada aspek keuangan. Yang pertama yaitu modal awal. Bisnis souvenir memerlukan modal untuk membeli bahan baku, alat produksi, serta biaya pemasaran dan operasional. Yang kedua ada pendapatan dan pengeluaran. Untuk pendapatan dalam bisnis souvenir berasal dari penjualan produk itu sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan, penting untuk kita menentukan harga jual. Lalu untuk pengeluaran dalam bisnis souvenir, mencakup berbagai biaya yang perlu diperhitungkan seperti gaji karyawan, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya operasional, biaya distribusi, dan juga pengendalian resiko. Lalu yang ketiga ada harga jual. Menentukan harga jual produk harus memperhitungkan biaya produksi dan keuntungan yang diinginkan serta harga pasar. Lalu berikutnya ada 4 aspek operasional. Yang pertama yaitu proses produksi. Proses produksi harus diatur dengan efisien termasuk pengadaan bahan baku dan pengelolaan persediaan. Pengaturan waktu produksi juga penting agar produk dapat selesai tepat waktu. Lalu yang kedua ada distribusi. Proses pengiriman produk harus berjalan dengan lancar agar produk sampai ke pelanggan dengan cepat dan dengan biaya yang rendah. Lalu yang ketiga ada pemasaran dan penjualan. Kita bisa menggunakan strategi pemasaran baik offline maupun online. Untuk offline kita bisa melakukan pameran dan juga toko fisik. Lalu untuk online kita bisa menggunakan media sosial dan juga marketplace. Kita harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan lakukan promosi secara berkala. Lalu yang terakhir ada kontrol kualitas. Pastikan produk selalu diperiksa kualitasnya sebelum dipasarkan. Pengendalian kualitas yang baik dapat menjaga reputasi bisnis souvenir kita. Lalu berikutnya ada 5 aspek produksi. Yang pertama yaitu bahan baku. Pilih bahan baku yang berkualitas dan sumber pasokan yang terpercaya untuk memastikan produk souvenir kita memuaskan para pelanggan.
Lalu yang kedua ada peralatan. Gunakan mesin dan alat yang sesuai dengan souvenir yang diproduksi. Pastikan alat-alat tersebut akan menghasilkan souvenir yang berkualitas. Lalu yang ketiga ada proses produksi. Tentukan metode produksi yang cocok dan sesuaikan pengaturan waktu produksi yang efektif. Lalu yang keempat ada inovasi produk. Kembangkan terus desain dan coba buat produk baru dari bahan yang baru untuk menjaga daya tarik produk. Lalu yang terakhir ada kontrol kualitas. Lakukan pemeriksaan rutin dan uji produk di setiap tahap untuk menjaga kualitas produk souvenir kita. Lalu ada aspek yang terakhir dari bisnis souvenir, yaitu aspek pemasaran. Yang pertama, ada penentuan target pasar. Memahami pasar sasaran sangat penting bagi kita agar strategi pemasaran dapat lebih terfokus. Kita perlu memahami pasar sasaran, misalnya wisatawan, pernikahan, atau acara-acara perusahaan. Lalu yang kedua ada promosi dan iklan. Banyak cara untuk mempromosikan produk souvenir, seperti media sosial melalui Instagram, TikTok, Facebook, membuat website, dan mempromosikan di platform digital e-commerce. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat membantu kita untuk memperkenalkan produk souvenir kepada lebih banyak orang. Lalu yang terakhir ada ulasan atau review. Minta pelanggan untuk memberikan ulasan positif setelah membeli produk souvenir kita. Ulasan positif dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli baru. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis souvenir. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis jasa pemandu wisata. Jasa pemandu wisata atau tour guide adalah petugas pariwisata yang bertugas untuk mendampingi wisatawan, memberikan petunjuk, dan juga bimbingan selama perjalanan wisata. Pemandu wisata juga bertanggung jawab untuk menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan tempat-tempat yang dikunjungi. Sama seperti bisnis souvenir sebelumnya, di sini saya juga akan menjelaskan 5 aspek mengenai jasa pemandu wisata. Yang pertama yaitu ada aspek sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, operasional, dan juga produksi. Dimulai dari aspek sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kualifikasi pemandu wisata. Seorang pemandu wisata harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan juga lokasi wisata yang dikunjungi. Pemandu wisata juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta kemampuan berbahasa asing untuk berkomunikasi dengan wisatawan internasional. Lalu yang kedua ada rekrutmen. Proses rekrutmen untuk pemandu wisata ini dapat melibatkan wawancara, tes pengetahuan, dan observasi kemampuan berkomunikasi. Kandidat yang ideal adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan interpersonal yang kuat, dan juga kemampuan untuk mengelola kelompok. Yang terakhir ada pelatihan dan sertifikasi. Pemandu wisata perlu mengikuti pelatihan secara rutin untuk menambah pengetahuan mereka tentang tempat wisata dan keterampilan dalam berkomunikasi. Pemandu wisata yang sudah melakukan pelatihan dan mendapatkan sertifikasi dapat membuktikan bahwa pemandu wisata tersebut memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka sebagai seorang pemandu wisata. Lalu berikutnya ada 4 aspek keuangan. Yang pertama yaitu modal awal. Modal awal diperlukan untuk membeli perlengkapan seperti pembelian peta, alat komunikasi, dan perlengkapan lainnya. Modal awal juga diperlukan untuk perekrutan pemandu dan pelatihan pemandu wisata. Yang kedua ada pengelolaan arus kas. Mengelola arus kas secara efektif penting agar pendapatan dari pemesanan layanan dapat digunakan untuk membayar gaji pemandu, bahan promosi, dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga ada penentuan harga layanan. Harga layanan perlu dihitung dengan mempertimbangkan biaya seperti biaya gaji pemandu, biaya transportasi, biaya untuk promosi, dan biaya yang lainnya. Semuanya harus dihitung dengan akurat. Yang terakhir ada laporan keuangan. Memiliki sistem pencatatan yang baik, seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, akan membantu dalam membuat keputusan yang tepat dan memantau kesehatan keuangan bisnis. Berikutnya ada 2 aspek pemasaran.
Yang pertama, pemasaran melalui media sosial. Penggunaan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube dengan konten keindahan alam, video tour, dan juga foto pemandu wisata. Ulasan dari para wisatawan juga dapat membantu menarik perhatian calon pelanggan. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi atau bekerja sama dengan agen perjalanan, hotel, berbagai macam toko souvenir, dan pengelola wisata bisa memperluas jangkauan layanan. Kerjasama juga bisa memberikan akses kepada lebih banyak wisatawan yang mencari paket wisata lengkap. Lalu berikutnya ada 4 aspek operasional. Yang pertama yaitu perencanaan perjalanan. Mengatur rencana perjalanan yang efisien dan fleksibel sangat penting untuk memastikan semua aktivitas berlangsung lancar. Perencanaan perjalanan mencakup perencanaan waktu dan transportasi. Lalu yang kedua ada manajemen jadwal. Pengelolaan jadwal yang optimal membantu pemandu wisata menangani beberapa grup dengan efektif dan menghindari konflik antar jadwal. Yang ketiga ada pengelolaan transportasi. Jika bisnis menyediakan layanan transportasi, penting untuk memastikan kendaraan dalam kondisi baik, nyaman, dan aman untuk digunakan para wisatawan. Lalu yang terakhir ada kepuasan pelanggan. Melakukan survei setelah perjalanan untuk mendapatkan umpan balik dari para pelanggan bisa membantu meningkatkan kualitas layanan. Umpan balik ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemandu dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Lalu yang terakhir ada aspek layanan. Yang pertama yaitu desain paket wisata. Pemandu wisata dapat menyediakan berbagai paket tur layanan yang menarik seperti tur budaya, kuliner, atau petualangan yang unik. Lalu yang kedua ada kualitas layanan. Pemandu wisata harus memiliki pengetahuan yang luas, komunikasi yang jelas, dan sikap profesional agar wisatawan merasa puas. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis jasa pemandu wisata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang Bapak berikan. Saya harap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bisnis souvenir dan juga bisnis jasa pemandu wisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.